Oke, baik. Semangat pagi, semak dua bisa. Kali ini kita akan bahas soal ya. Jadi dikarenakan ini sudah di pertemuan terakhir, jadi supaya kita bisa semuanya terbahas, jadi kita harus menggunakan video ini ya. Oke, kita langsung saja. Ini adalah soal pra PAT yang sudah kalian kerjakan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi akan saya bahas mengenai jawabannya. Oke, kita akan mulai di nomor 1. Nomor 1, fosil manusia praaksara berhasil ditemukan di beberapa wilayah di dunia. Hal ini dikarenakan mereka aktif bermigrasi. Berikut ini bukan faktor yang mendorong mereka untuk bermigrasi. Kira-kira di antara 5 pilihan ini mana yang tidak merupakan faktor yang mempengaruhi perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain? Jawabannya kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang C, karena yang ditanyain adalah yang bukan ya. Manusia tidak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya karena mengikuti arah angin, tapi mereka mencari hewan buruan, mereka mencari lokasi dekat sumber air, mereka mencari tempat yang subur, dan juga mereka mencari tempat yang aman dari hewan buas. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut nomor 2. Praaksara adalah istilah yang digunakan oleh para sejarawan dan arkeolog untuk menyebut periode kehidupan manusia sebelum mengenal apa. Praaksara, pra itu sebelum, aksara itu artinya tulisan. Jadi kalau ditanyain praaksara itu adalah istilah apa? Ya istilah sebelum mengenal tulisan. Jadi secara garis besar sebenarnya sejarah kehidupan manusia ini terbagi menjadi 2. Ada zaman aksara dan juga zaman praaksara. Zaman aksara itu adalah yang sumber sejarahnya sudah mengenal yang namanya tulisan. Kalau praaksara itu kita mengungkap peristiwa masa lalunya hanya dari benda-benda, tulang belulang, dan bangunan-bangunannya saja, karena memang tidak didapatkan sumber-sumber berbentuk tulisan. Selain praaksara juga ada juga istilah yang menyebutkan zaman sebelum mengenal tulisan, yaitu adalah prasejarah ataupun nirleka ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat nomor 3 next ya. Nomor 3, tokoh pada gambar di atas adalah gambarnya Charles Darwin. Kira-kira yang mana nih jawabannya? A, B, C, D, atau E? Yang ini jawabannya adalah tokoh yang erat dengan teori evolusi gitu ya. Meskipun Charles Darwin bukanlah pencipta dari teori evolusi itu, tapi dialah yang memviralkan ke seluruh dunia tentang teori evolusi ya, setelah penelitiannya di sebuah pulau yang bernama Galapagos. Oke, sekarang kita nomor 4, buku yang ditulis oleh Charles Darwin berkaitan dengan teori evolusi ini yang mana sih? Nah, jawabannya adalah D, The Origin of the Species. Inilah buku yang kontroversial. Selain itu juga Charles Darwin juga sempat menulis buku yang judulnya adalah The Descent of Man. Oke, kita lanjut nomor 5. Salah satu bukti yang memperkuat anggapan bahwa manusia Nusantara berasal dari Nusantara itu sendiri adalah yang mana coba kira-kira? Nah, teori ini sebenarnya dikemukakan oleh sejarawan Indonesia yang bernama Muhammad Yamin. Selain dia menganggap bahwa manusia yang ada di Nusantara itu adalah dari Indonesia sendiri, dikarenakan adanya zaman es, katanya ketika zaman es seluruh dunia itu kan membeku, wilayah yang paling ideal untuk ditinggali atau jadi tempat tinggal dari makhluk hidup itu adalah wilayah sekitar Khatulistiwa, dan itu adalah Indonesia. Nah, bukti lainnya adalah yang D. Bahasa yang berkembang di Nusantara berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang terlepas dari rumpun bahasa yang ada di benua Asia daratan. Gitu ya. Nah, yang nomor 6 ini sebenarnya dianulir ya. Jadi nggak ada jawabannya. Sekarang nomor 7. Berikut ini merupakan negara tempat persebaran subras Nordik. Nordik ini adalah bagian dari ras Kaukasoid, yaitu rasnya orang-orang bule. Ini berkembang di sekitaran wilayah Kutub Utara. Negara yang termasuk ke dalam subras Nordik itu adalah Islandia. Jadi jawabannya E. Ciri fisiknya biasanya rambutnya lebih pirang, lebih seperti uban ya warnanya, warna kulitnya juga sangat putih sekali karena memang iklim dari tempat tinggal mereka ini sangat dingin. Nomor berikutnya nomor 8. Ras yang sesuai dengan ciri di atas
adalah berhidung mancung, tersebar di wilayah Eropa dan sekitarnya, tinggi badan, rata-rata udaya. Ini mah pokoknya ada wilayah Eropa, berarti gak akan jauh dari ras Kaukasoid, karena memang ras Kaukasoid ini mayoritas tersebar di benua Eropa. Oke, jadi nomor 8 jawabannya A. Berikutnya, ras yang sering dijuluki ras kulit hitam mayoritas tersebar di wilayah berikut ini. Ras kulit hitam itu namanya ras Negroid ya. Mayoritas memang berada di benua Afrika, tapi ada satu wilayah di benua Afrika yang ternyata mayoritasnya ini bukan penduduk berkulit hitam. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang Afrika Utara, karena memang Afrika Utara ini dihuni oleh mayoritas penduduk yang yang termasuk ras Kaukasoid, yaitu bangsa Arab ya. Mereka kulitnya putih dan mancung gitu ya, meskipun nggak putih-putih amat ya kalau dibandingin dengan orang Eropa. Oke, jawabannya adalah Afrika Utara. Next. Nah, berikutnya ini adalah peta persebaran dari manusia purba yang pernah ada di dunia. Nah, sekitar 115.000 tahun yang lalu diperkirakan manusia purba jenis ini tuh punah. Tersebarnya awalnya dari wilayah barat itu di wilayah Eropa, sekarang itu Portugal, dan sampai ke timur sampai ke wilayah Kazakhstan. Jadi persebarannya cukup luas, tapi kehidupannya cukup pendek dan tiba-tiba menghilang. Ini adalah peta persebaran dari manusia manusia Neanderthal atau Homo neanderthalensis. Gambarnya yang mana? Gambarnya adalah yang C. Ini nih, yang hidungnya lebar, terus dahinya juga lebar, terus rambutnya agak lebat ini ya. Itu adalah ilustrasi dari Homo neanderthalensis. Kalau yang ini, yang A itu Cro-Magnon, kalau ini ini Australopithecus sediba, yang ini Homo neanderthalensis, ini Homo floresiensis, kalau yang ini Homo ergaster. Gitu ya. Nomor 11, fosil yang ditemukan di Indonesia yang mana nih? Kita akan lihat. Yang ditemukan di Indonesia adalah ini, Homo floresiensis. Pokoknya kalau kita mencari jawaban tentang nama-nama manusia purba, lihat aja nama belakangnya. Biasanya nama belakang itu menunjukkan tempat ditemukannya. Kalau yang Sinanthropus pekinensis ini di Peking. Peking itu adalah Beijing, itu China. Floresiensis adalah Flores di Indonesia. Neander ini adalah sebuah lembah di Jerman. Africanus ini benua Afrika. Homo habilis ini gak ada nama tempat wilayahnya ya. Ini Homo habilis ini khusus karena namanya diambil dari bentuk tulang belulangnya yang dianggap manusia ini sudah pandai menggunakan tangannya. Nomor 12. Berdasarkan peta di atas, peradaban lembah Sungai Kuning ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita akan lihat lembah Sungai Kuning adalah peradaban Tiongkok. Peradaban Tiongkok itu ada di wilayah China. Harusnya kalian yang ini bisa menebak ya kalau kalian paham peta gitu ya. Peradaban lembah Sungai Kuning itu yang nomor 4. Jadi jawabannya ini D. Kalau yang nomor 3 ini peradaban lembah Sungai Indus. Kalau yang nomor 1 ini peradaban Mesopotamia. Kalau nomor 2 itu Mesir. Nomor 5 itu Yunani. Gitu ya. Nanti untuk PAT bisa saja yang keluarnya berubah ya. Bisa yang ditanyainnya peradaban Yunani, bisa ditanyain peradaban Mesopotamia dan lain-lain. Nomor 13, Cradle of Civilization, ini typo dikit ya, adalah julukan bagi peradaban apa? Nah, ini Cradle of Civilization itu artinya adalah asal mula peradaban. Jadi kalian cari aja peradaban mana yang dianggap peradaban paling tua. Yang paling tua yang jelas yang Mesopotamia. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 14, pada masa pemerintah dinasti Zhou muncul beberapa tokoh filosof atau filsuf ternama seperti Lao Tzu. Ajaran Lao Tzu tercantum dalam bukunya yang berjudul Tao Te Ching yang berisi tentang apa? Tao Te Ching ya. Jawabannya adalah A. Keselarasan dan keseimbangan hidup, karena memang ajarannya Lao Tzu ini mereka menganggap bahwa seluruh alam semesta ini sudah ditentukan oleh Tao dan itu nggak boleh dirubah. Kalau dirubah berarti kita telah merusak keselarasan dan keharmonisan alam semesta ini. Oke, nomor 15. Pada masa dinasti Qin, sistem feodalisme ditinggalkan dengan tujuan untuk apa?
Feodalisme ini adalah sistem kepemilikan tanah yang dulu dimiliki oleh para bangsawan. Kata feodalisme ini berasal dari kata feudum dan isme. Feudum itu artinya tanah, isme itu artinya faham. Jadi feodalisme adalah penguasaan tanah yang biasanya dikuasai oleh para bangsawan. Nah, kenapa pada zaman dinasti Qin sistem feodal ini ditinggalkan? Nah, jawabannya adalah ini. B. Meredam kekacauan di China pada akhir dinasti Zhou. Jadi seperti diketahui sebelum munculnya dinasti Qin, China itu sempat terjadi kekacauan yang sangat besar di mana sepeninggal dinasti Zhou, dinasti-dinasti kecil saling berperang satu sama lain dan menciptakan huru-hara di mana-mana. Makanya ketika dinasti Qin berhasil mempersatukan kembali wilayah Tiongkok ke dalam satu kekuasaan, dinasti Qin ini menginginkan untuk menghapus semua dinasti-dinasti karena khawatir ketika nanti sudah berhasil dikuasai dinasti Qin, dinasti-dinasti kecil tersebut balas dendam dan akan terus melahirkan peperangan yang tiada henti di Tiongkok gitu ya. Nomor 16, obelisk bagi masyarakat Mesir kuno difungsikan untuk apa? Obelisk itu yang bentuknya kayak tiang ya, kayak kalau kita bayangin itu mirip dengan Tugu Monas, tapi nggak ada bagian bawahnya, cuma ada tiangnya doang. Nah, jawabannya untuk yang obelisk ini adalah tempat pemujaan kepada para dewa, karena memang dianggap tiang ini itu sebagai tugu pemujaan terhadap Amon-Ra. Jadi kalau dilihat di siang hari itu di atas tugu itu ada matahari ya. Jadi matahari itu nanti seolah-olah berada di atas tiang tersebut, sehingga itu sering dianggap sebagai tempat pemujaan bagi dewa Amon-Ra. Nomor 17. Contoh pengaruh kebudayaan Yunani terhadap dunia di bidang pemerintahan antara lain. Yang ini nih. Jawabannya A. Berkembang faham demokrasi. Jadi demokrasi yang dikenal sekarang itu sebenarnya cikal bakalnya itu berasal dari peradaban Yunani. Jadi saat yang lain pakai monarki absolut, terus masih menganggap rajanya adalah dewa, orang-orang Yunani kuno mereka sudah memilih pemimpin. Oke, next ya. Nomor 18, fungsi dari bangunan di atas ini untuk apa? Ini namanya Koloseum ya, ada di Roma, berasal dari peradaban Romawi. Ini fungsinya adalah sebagai arena gladiator. Jadi dulu kaisar-kaisar di Romawi mereka senang sekali menyaksikan pertandingan olahraga, tapi olahraganya ekstrim ya, yaitu olahraga gladiator, di mana ini bukan nonton bola tapi ini melihat pertarungan antara singa dengan manusia, dan biasanya manusia yang dijadikan gladiator itu adalah mereka korban perang, tawanan perang, ataupun para budak yang ingin bebas gitu ya. Jadi kalau mereka berhasil mengalahkan singa, mereka bisa bebas, tapi jarang yang bisa ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 19, gambar di atas berkaitan erat dengan apa? Ini gambar seekor serigala sedang menyusui dua orang anak kembar. Ini adalah bagian salah satu kisah dari kelahiran Remus dan Romulus yang dipercaya sebagai pendiri dari kota Roma. Nah, mereka berdua ini adalah anak dari Rhea Silva hasil pernikahannya dengan seorang dewa namanya Dewa Mars. Jadi jawaban untuk nomor 19 ini adalah berdirinya kota. Jadi ini gambar ini tuh menceritakan tentang awal mula berdirinya kota Roma yang kemudian menjadi sebuah kekaisaran besar bernama Romawi. Nomor 20. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan pada masa pemerintahan dinasti Qin. Kecuali kira-kira mana yang tidak dilakukan zaman dinasti Qin. Jadi dinasti Qin ini meskipun umurnya cukup pendek ya, sekitar 21 tahun, tapi banyak sekali hal-hal fundamental yang mereka lakukan. Jadi banyak hal-hal yang dirubah. Tujuannya untuk apa? Agar tercipta Tiongkok bersatu gitu ya. Mana yang tidak dilakukan? Yang tidak dilakukan adalah yang ini. Membangun kanal besar itu dilakukan pada zaman dinasti Sui di bawah pimpinan Kaisar Wendi gitu ya. Jadi jawabannya C, ini tidak dilakukan. Nomor 21, peradaban yang dijuluki sebagai hadiah dari Sungai Nil oleh Herodotus. Ingat aja ya, Sungai Nil ada di peradaban mana? Sungai Nil ada di peradaban Mesir kuno gitu ya. Jadi jawabannya A. Kalau India kuno itu Sungai Indus dan Gangga, kalau Tiongkok itu Sungai Huanghe dan juga Yangtze, kalau ini Sungai Tiber, kalau ini nggak ada sungai ya, Yunani mah langsung laut dan pegunungan.
Nomor 22. Salah satu penemuan terpenting dalam eksplorasi peradaban Mesir kuno berhasil diterjemahkan oleh Jean-François Champollion. Penemuan tersebut adalah yang mana kira-kira? Yang di dalamnya ada tulisan, ada 3 bahasa yang merupakan salah satu benda terpenting yang berhasil ditemukan sehingga nanti semua tulisan-tulisan kuno di Mesir bisa dibaca. Jawabannya adalah yang C, yang ini nih. Yang ini. Namanya adalah batu Rosetta. Oke ya. Nomor 23. Bahasa yang terdapat di dalam batu Rosetta itu bahasa yang mana sih? Jawabannya adalah ini. Ada 3 bahasa yang terdapat di dalamnya. Ada bahasa Demotik, bahasa rakyat Mesir. Ada Hieratik, bahasa suci yang digunakan oleh para Fir'aun. Dan juga ada bahasa Yunani. Nah, waktu itu bahasa Hieratik dan Demotik ini tidak berhasil diterjemahkan karena memang tidak ada yang paham. Tapi si Jean-François Champollion dan Thomas Young waktu itu dia ini paham tentang bahasa Yunani dan mencoba untuk membanding-bandingkan antara tulisan Yunani yang terdapat dalam batu tersebut dengan tulisan yang ada di atasnya. Akhirnya satu persatu dicocokkan sehingga terbongkarlah gimana cara membaca Hieratik dan juga Demotik gitu ya. Nomor 24. Pharaoh adalah tingkatan tertinggi dalam struktur masyarakat Mesir kuno. Istilah pharaoh berasal dari kata pero yang memiliki makna apa? Istana agung ya, ini jawabannya. Pero adalah istana agung. Nomor 25. Gambar itu adalah gambar dewa tertinggi di Mesir kuno, Amon-Ra ya. Jadi C jawabannya. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya lihat aja di kepalanya ada yang lingkaran ini menggambarkan bumi yang dilingkari oleh seekor ular, terus kepalanya juga kepala burung. Itu menggambarkan Amon-Ra. Nomor 26. Pernyataan yang tidak tepat untuk gambar di atas adalah ini gambar hieroglif tulisan kuno di Mesir ya. Kira-kira mana yang tidak termasuk? Apakah dia bisa dibaca hanya dibaca oleh kalangan tertentu saja? Benar. Tulisan kuno tersebut dikenal sebagai hieroglif, ini benar. Terus yang C, tulisan kuno tersebut terdiri dari 700 karakter, ini juga benar. Yang D, ini salah. Yang E juga benar, piktogram. Piktogram itu tulisan yang berdasarkan gambar. Jadi jawabannya ini D. Tulisan kuno tersebut biasa dituliskan di zigurat. Zigurat itu adalah bangunan suci untuk orang-orang Mesopotamia, sedangkan hieroglif ini untuk orang Mesir, jadi nggak nyambung ya. Oke, nomor 27. Fakta yang benar berhubungan dengan kalender Mesopotamia. Apakah dia kalender matahari? Bukan. Salah satu tahun terdiri dari 365 hari? Tidak. Kalender Mesopotamia terdiri dari 354 hari. Dan kalendernya juga adalah kalender bulan. Kalau C dihitung berdasarkan periode banjir Sungai Nil, ini juga bukan. Satu tahun terdiri dari 270 hari, ini juga bukan. Ini mah yang kalender suku Maya. Kalau E diadaptasi oleh kalender Hijriah, ini benar. Jadi jawabannya E untuk nomor 27. Kemudian gambar di atas menunjukkan salah satu peninggalan peradaban Mesopotamia. Kira-kira apa nih peninggalannya? Apakah itu taman gantung, zigurat, kodeks Hammurabi, tablet Sumeria, dan cap silinder? Yang mungkin cuma 2 ya, taman gantung atau zigurat, karena yang lainnya bukan bangunan. Nah, yang jawaban yang benar adalah taman gantung. Jadi 28 jawabannya adalah A. Taman gantung ini adalah bangunan yang dibuat oleh Nebukadnezar khusus untuk istrinya bernama Amitis yang waktu itu lagi homesick ya, pengen pulang ke negerinya di Persia. Nah, untuk menenangkan hati sang istri, akhirnya Nebukadnezar tersebut membuatkan sebuah bangunan yang kalau dilihat dari jauh itu seperti taman yang menggantung dari langit gitu. Makanya namanya taman gantung. Nomor 29. Peradaban Mesopotamia terletak di antara sungai Eufrat dan sungai apa? Jawabannya sungai Tigris. Udah pasti ya, ini hafalan banget. Di nomor 29 itu D. Nomor 30. Peradaban Tiongkok dikenal juga sebagai peradaban lembah Sungai Kuning. Kenapa? Jawabannya adalah ini, sesederhana itu. Peradaban Tiongkok muncul dan berkembang di sekitar sungai yang lumpurnya berwarna kuning. Jadi gara-gara ada lumpur yang terbawa terus warnanya mirip dengan warna kuning, akhirnya disebutnya lah Huanghe atau peradaban sungai kuning. Bukan karena ada dewa langit, bukan karena ada kaisar kuning dan lain-lain ya.
Nomor 31, kata Tiongkok berasal dari kata Chungkuo yang memiliki makna ini, negeri tengah. Jadi orang-orang Tiongkok kuno, mereka menganggap bahwa negeri mereka adalah pusat dunia, dan wilayah-wilayah di sekitar Chungkuo itu disebut sebagai Weikuo, yang merupakan negeri-negeri pinggiran yang waktu itu dianggap sebagai negeri asing yang sangat berbahaya gitu ya, terutama bagian utara karena ada orang-orang Mongol. Yang berikutnya, dinasti adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kaisar berhak berkuasa berdasarkan apa? Dinasti itu berdasarkan keturunan ya. Biasanya yang satu keturunan itulah yang berhak menjadi kaisar. Jadi bukan orang lain, bisa juga paling adiknya atau saudaranya. Kalau orang lain terus minta dipilih jadi kaisar itu biasanya jarang, kecuali mereka menyerang dinasti tersebut kemudian menguasainya. Nomor 33, munculnya para tokoh seperti Konghucu dan Lao-tzu dikarenakan kondisi Tiongkok yang penuh kekacauan. Hal ini terutama terjadi pada era dinasti yang mana? Jawabannya dinasti Zhou. Jadi kalau kita tanya zaman dinasti mana sih yang sebenarnya terjadi kekacauan yang sangat hebat? Zaman dinasti Zhou. Jadi setelah dinasti Zhou mengalami kemunduran, itu terpecah belah Tiongkok, terjadi kekacauan di mana-mana, tapi biasanya di tengah-tengah kekacauan tersebut pasti ada muncul orang-orang hebat. Dan salah satunya adalah Konghucu, kemudian ada Lao-tzu juga. Jadi ada Han Feisu, banyak pokoknya tokoh-tokoh yang muncul di zaman itu yang menawarkan tentang solusi bagaimana memperbaiki kekacauan ini. Nomor 34, peradaban Tiongkok kuno mengalami perubahan besar saat sistem feodal dan vassal dihapuskan. Hal tersebut terjadi pada era dinasti ini, soal yang diulang tadi ya, jawabannya ini Qin. Nomor 35, pernyataan yang tepat berkaitan dengan tokoh di atas adalah, ini gambar dari Qin Shi Huangdi ya. Jadi kalau kalian pengen jawab ini, kalian harus tahu gambarnya. Ini gambar Qin Shi Huangdi, kira-kira yang mana nih? Jawabannya yang A. Kaisar yang memerintahkan pembangunan tembok besar untuk membendung serangan dari bangsa Xiongnu. Jadi Kaisar Qin Shi Huangdi ini adalah kaisar pertama di Tiongkok yang punya ide untuk bisa membendung bangsa-bangsa Mongol atau bangsa Xiongnu yang menyerang dari utara, yaitu dia punya ide gila bikin tembok besar yang panjangnya lebih dari 12.000 km ya kalau di saat temboknya selesai dibangun. Nomor 36, simbol di atas erat hubungannya dengan ajaran apa? Jawabannya adalah ini, Taoisme. Jadi yin dan yang ini sebenarnya adalah simbol dari ajarannya Lao-tzu tentang Tao. Jadi segala sesuatu itu sudah seperti yin dan yang, diciptakannya sudah sempurna, ada plus ada minus, ada siang ada malam, ada gelap ada terang, ada laki-laki ada perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya sudah ditakdirkan dan tidak boleh ada yang merubah itu. Itulah makna dari Tao gitu ya. Nomor 37, bangsa pendukung yang berperan dalam munculnya peradaban lembah sungai Indus adalah bangsa Dravida. Yang bukan ciri-ciri bangsa Dravida itu yang mana? Yang bukannya adalah ini, berasal dari Asia Tengah, karena memang Dravida ini berasal dari India asli. Jadi mereka bukan pendatang. Kalau yang berasal dari Asia Tengah itu adalah bangsa Dravida. Ciri-ciri yang lain itu betul, dia pesek, hitam, pendek, dan juga cinta damai. Nomor 38, kota kuno yang muncul di peradaban India kuno. Jawabannya adalah C, itu Harappa. Kalau Memphis ini di Mesir, Athena di Yunani, Roma itu di Romawi, Anyang itu ada di Tiongkok kuno. Yang nomor 39, catur warna yang muncul setelah bangsa Arya menguasai India. Tujuan utama digunakannya catur warna ini untuk apa? Catur warna ini adalah kasta ya. Catur itu artinya 4, warna itu artinya golongan. Jadi 4 golongan yang diakui dalam struktur masyarakat agama Hindu atau yang peradaban India. Tujuan utama dibikinnya catur warna sebenarnya adalah untuk menjaga kemurnian ras Arya, karena memang antar kasta itu tidak boleh terjadi pernikahan. Dan biasanya orang-orang Arya itu ada di kasta-kasta yang atas seperti kasta Brahmana, Waisya, dan juga Ksatria. Dan di bawahnya biasanya di kasta Sudra itu isinya orang-orang Dravida semua. Next ya, urutan yang benar mengenai periodisasi peradaban lembah sungai Gangga di atas adalah, pokoknya yang paling pertama itu adalah zaman Weda. Jadi nomor 1 itu harus ada, jadi kemungkinan besar cuma A, B, C. Kita lihat yang berikutnya itu haruslah zaman Brahmana, jadi 1, 5. Jadi udah ketemu jawabannya C.
15423. Nomor 41, faktor terbesar yang menyebabkan peradaban Sungai Indus hidup dengan damai ini gara-gara apa? Nah, ini jawabannya. Secara alami terlindung oleh pegunungan Himalaya dari serangan bangsa luar. Jadi peradaban Indus itu sebenarnya, kenapa di peradaban Sungai Indus itu tidak ditemukan tentara, peralatan-peralatan perang? Karena memang mereka tuh selama ratusan bahkan ribuan tahun tuh mereka hidupnya tanpa ada tantangan. Karena memang wilayah mereka tuh secara alami sudah terlindung sama pegunungan Himalaya. Mereka yang berasal dari luar wilayah Indus, kalau mau masuk ke wilayah situ, mereka tuh harus menyeberangi pegunungan Himalaya dulu. Dan tidak banyak yang berhasil. Nanti yang berhasil itu ada bangsa-bangsa Arya. Nomor 42, wilayah peradaban Yunani kuno secara geografis berbatasan dengan dataran Eropa di sebelah mana? Di sebelah utara. Oke ya. Nomor 43, peradaban Minoa dan Mykenae merupakan peradaban pendahulu Yunani kuno. Peradaban tersebut dikembangkan oleh bangsa mana? Jawabannya adalah Akhaia. Udah ya, itu hafalan. Nomor 44, berikut ini merupakan ciri dari sistem pemerintahan di polis Sparta. Yang bukan, kira-kira yang bukan tuh yang mana? Jawabannya yang ini. Kota dipimpin oleh seorang imam raja. Biasanya ciri khas seperti ini munculnya di peradaban Mesopotamia. Nomor 45, Olimpiade merupakan festival yang rutin diadakan setiap 4 tahun sekali di Yunani kuno. Festival tersebut diadakan sebagai perwujudan penghormatan terhadap dewa apa? Nah, di Yunani kuno ada penghormatan terhadap dewa Zeus. Dewa Zeus ini dianggap sebagai pemimpin dari dewa-dewa Olympus yang jumlahnya ada 12. Nah, setiap 4 tahun sekali diadakan sebuah festival, biasanya festival olahraga untuk peringatan terhadap dewa Zeus tersebut. Oke, nomor 46. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat mengenai tokoh-tokoh penting pada masa Yunani kuno. Jawaban yang benar adalah ini. Hippocrates, ahli kedokteran yang menulis buku Aforismen dan Prognose. Kalau yang lainnya semuanya ngaco ya. Plato, ini pentingnya dialog itu Socrates bukan Plato. Kemudian Herodotus, dia menulis perang Peloponnesus, bukan. Herodotus itu menulisnya Historia. Pythagoras, ahli filsafat yang mengatakan tentang republik, bukan. Justru ini adalah Aristoteles. Kemudian Archimedes, ahli matematika yang menemukan teori segitiga. Ini justru yang teori segitiga itu adalah Pythagoras. Nomor 47, gambar di atas menunjukkan salah satu bagian dalam sebuah cerita kepahlawanan Yunani kuno yang ditulis oleh siapa? Oleh Homerus. Jadi Homerus waktu itu pernah menulis sebuah buku. Di dalam buku tersebut mengisahkan tentang peperangan antara Yunani dengan sebuah kerajaan atau kota namanya Troya. Nah, buku tersebut judulnya adalah Iliad. Nah, gambar tersebut itu menggambarkan sebuah patung kuda raksasa yang digunakan oleh tentara Yunani untuk bisa mengalahkan Troya ya. Nanti kalau kalian penasaran sama kisahnya bisa cari di film. Nomor 48, bangsa pendatang di Romawi kuno yang berasal dari Asia Kecil, jawabannya adalah Etrusci. Ini hafalan. 49, pernyataan yang tepat mengenai golongan patrisia. Patrisia ini adalah golongan bangsawan, yaitu golongan feodal, yaitu penguasa tanah. Kalau yang plebeya baru dia adalah para petani, para nelayan, dan lain-lain. Kemudian nomor 50, berikut ini yang bukan merupakan kebijakan yang diterapkan pada masa kekuasaan Julius Caesar. Yang bukan adalah yang D. Membagi kerajaan menjadi 2. Itu bukan pada masa dia ya, justru pada masa Julius Caesar kerajaannya bersatu. Nomor 51, ini kelebihan satu soal nih. Masa kekuasaan Octavianus dikenal juga dengan istilah Pax Romana. Pax Romana ini, Pax itu artinya damai ya. Peace kalau zaman sekarang tuh di bahasa Inggrisnya. Jadi Roma yang damai. Oke, itu untuk yang PG-nya sudah selesai. Kita akan lihat yang esai. Ini soalnya cukup mudah ya, bisa pakai pendapat kalian sendiri sebenarnya. Nomor 1, jelaskan mengenai peranan sungai bagi tumbuhnya suatu peradaban. Ya, sungai itu menjadi sumber kehidupan. Sungai itu menjadi wilayah yang bisa digunakan untuk transportasi, dan biasanya wilayah-wilayah yang ada di sekitar sungai adalah wilayah yang subur, sehingga untuk
menumbuhkan suatu peradaban itu sangatlah mudah ketimbang kita harus hidup di tengah gurun pasir. Itu pasti sangat sulit sekali. Ini sesuai dengan teorinya Arnold Toynbee tentang challenge and response, di mana challenge and response ini nggak boleh terlalu berat, nggak boleh juga terlalu rendah. Dan biasanya kalau yang terlalu kuat gitu ya, kayak misalnya kita ada di tengah-tengah gurun pasir, itu nggak akan terjadi peradaban. Dan di tempat yang terlalu subur pun tidak akan terjadi peradaban, karena dia nggak akan berpikir untuk mencapai kehidupan yang lebih baik karena dia sudah dapat gitu. Nomor 2 ya, jelaskan mengapa peradaban kuno mayoritas menganut politeisme, karena memang pola pikir manusia pada saat itu masih memungkinkan mereka untuk menganut politeisme, di mana masih ada anggapan bahwa setiap gejala yang ada di dunia ini itu dikuasai oleh sesuatu kekuatan besar yang mereka sebut sebagai dewa gitu. Makanya hampir di semua peradaban mereka menganutnya politeisme, jarang yang menganggap bahwa semuanya itu diatur oleh satu Tuhan, itu jarang. Ya, oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Cukup lama 30 menit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya pamit, semangat pagi, semak 2 bisa.